Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa sharing-sharing lagi ya. Aku tuh biasanya sharingnya lewat podcast, dan kali ini alhamdulillah aku bisa sharing seperti ini. Sebenarnya kenapa aku sharing seperti ini, karena sebelumnya kan aku udah bikin video itu untuk kelas menulis. Alhamdulillah aku diundang untuk kelas menulis, untuk ya mengisi kepenulisan lah ya, seminar kepenulisan dan sebagainya. Alhamdulillah, dan sekalian aku bikin video kayak gini, jadi ya sekalian aja gitu, jadi bikin video di YouTube juga. Dan sebenarnya temanya juga hampir sama, aku mau ngebahas tentang buku aku. Dan sebenarnya kalian tahu gak sih, sekarang ini udah tengah malam, aku ini nge-record itu pukul jam 12 kurang 10 menit ya, jam 12 kurang 10 menit aku nge-record jam segini. Tapi alhamdulillah belum ngantuk ya, dan memang masih ada project yang harus aku selesaikan. Dan sebelumnya juga mungkin untuk beberapa hari kebelakang itu aku kan jarang upload video, entah podcast dan sebagainya ya. Itu karena lagi fokus juga sama tugas-tugas kuliah ya. Jadi maklumin aja ya. Oke, langsung aja. Di hadapan aku ini ada dua buku, yaitu buku Bahagia Akhir Waktu ya, dan ini buku Bahagia Akhir Waktu, dan ini buku Tangisan Suara Hijrah. Jadi aku sebenarnya mau bahas dua buku ini, tapi mungkin kira-kira kalau langsung dua buku ini kelamaan, jadi aku mau bahas satu buku ini. Ini penting juga, adalah buku Tangisan Suara Hijrah. Nah, buku ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang lagi mulai proses hijrah tapi bingung, gak ada teman untuk mulai melangkah. Jadi kalian bisa banget gitu baca buku ini. Ini bukunya tebel banget ya, lumayan lah tebel. Jadi dengan baca buku ini ya kalian itu ngerasa punya teman gitu, punya sahabat, punya pendengar setia gitu. Jadi aku pengen baca ya, mungkin ini ada beberapa part yang aku baca dan insya Allah aku jelaskan di buku ini. Misalnya di sini ada part rasa takut ya. Rasa ingin merubah diri menjadi keinginan yang bersifat positif, namun bagaimana jika apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan? Rasa takut akan menghantui diri yang ingin berusaha menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kita baca sedikit kata aja, ini udah masuk ke dalam hati kita bahwa kita mau mulai melangkah lebih baik ya, mau berhijrah, itu pasti ada rasa takut. Nah, ya entah rasa takut dari mana, misalnya dari orang lain yang menjauhi kita, yang menghina kita, bahkan dari godaan-godaan yang datang kepada kita. Itu Masya Allah ya, kita harus melawan rasa takut itu sebenarnya. Bayangin teman-teman, misalnya ada orang yang imannya kuat, itu insya Allah tidak akan tersesat di tengah jalan. Karena orang yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melindungi orang tersebut. Allah gak akan meninggalkan orang tersebut. Jadi gak masalah lah kalau misalnya kita gak punya seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendengarkan keluh kesah kita. Allah yang akan mendengarkan semua keinginan kita. Jadi gak masalah juga ya kalau menurut aku ditinggalkan dengan orang yang mungkin kita cintai, kita sayangi. Itu gak masalah, karena nanti Allah akan hadirkan beberapa orang yang mungkin bisa membuat kita lebih baik lagi gitu. Bahkan bisa banyak gitu, Allah bakal kasih kita teman yang banyak yang menurut kita itu mungkin kita baru kenal sama orang tersebut, tapi mereka itu bisa membuat kita menuju lebih baik gitu. Nah, kita harus bisa berusaha semampu kita untuk berbuat baik kepada manusia, walaupun
ya mereka itu tidak berbuat baik pada kita, mereka itu selalu jahat sama kita ya, makanya kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah, ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apabila kita dijauhi, maka kita nggak boleh menjauhi lagi gitu. Apabila kita dihina, maka kita nggak boleh dihina lagi. Nah, kita harus berpikir, berprasangka itu baik-baik ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk gitu kan. Nah, jadikan diri kita ini orang yang kita sayangi. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kita nggak mau kan kalau misalnya kita tersesat di tengah jalan. Ya memang sih biasanya manusia itu kan kadang takut gitu, takut ditinggalkan oleh manusia lain gitu, takut ditinggalkan oleh orang yang kita cintai gitu. Nah, coba dah, aku mau nanya, apakah nanti kita di akhirat itu kita akan bersama dengan orang tersebut gitu? Apabila orang tersebut itu tidak mau berhijrah di jalan Allah gitu, apakah mereka itu bisa menolong kita di akhirat nanti? Ya enggak, kemungkinan ya mungkin wallahu alam gitu kan. Orang yang selama di dunia ini selalu menghina kita, masa kita mau sih dihina terus gitu kan? Masa kita mau sih selalu direndahkan gitu kan? Memang ya ujiannya seperti itu, kita dihina, direndahkan, ya dijelek-jelekan. Ya intinya kalau kita udah yakin sama Allah, maka hati kita tetap sama Allah gitu. Hati kita nggak berubah-ubah, hati kita nggak ngikutin arus omongan-omongan yang tidak baik gitu. Jika seandainya kita sudah melakukan kebaikan di atas kebenaran, itu masya Allah bagus ya. Dan Allah tahu kerja keras kita, kerja keras orang hamba. Jangan takut selagi kita udah bersikap baik kepada siapapun ya, dan kita tidak mencela orang lain gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa berbuat baik kepada dia, tapi mau dia nggak mau berbuat baik kepada kita, mau dia menjauhi kita, ya nggak masalah gitu kan. Nah, lebih baik ya hindari orang-orang yang membuat kita selalu meminta yang hal-hal yang nggak baik gitu. Nah, memang kita udah berteman sama dia itu udah lama, sejak kecil, tapi kalau ujung-ujungnya dia tetap menghina kita, buat apa? Kita memilih hijrah di jalan Allah itu kan pilihan kita, bukan pilihan orang lain gitu. Kalau orang lain nggak mau ya berhijrah sama-sama kita, bersama kita, ya udah, ya kita nggak usah sedih juga kan, karena di akhirat apakah kita bersama dengan dia gitu. Bahkan kita selama di dunia harusnya mencari teman yang sholihah gitu kan, teman yang sama-sama mengajak kita ke dalam kebaikan, karena teman yang baik itu kan nanti bisa menolong kita di akhirat nanti. Ketika kita tidak mendapatkan pertolongan di akhirat, maka teman kita ini akan menolong kita, karena selama di dunia ini kita udah beribadah bareng gitu kan, sholat bareng, terus puasa bareng, hijrah bareng, ke majelis taklim bareng, terus berbuat kebaikan bareng. Nah, nanti insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang memang di dunia ini kita udah selalu beribadah. Dan di dalam buku ini ada tulisan yang sengaja aku tulis gini, gimana ya, aku mau hijrah tapi takut. Rasa takut boleh sih sebenarnya. Contohnya apa? Takut kepada Allah gitu. Nah, itu boleh. Malah kita harus takut gitu sama Allah gitu kan. Nah, tapi kalau gimana ya kalau kita tuh takutnya sama manusia? Gimana coba? Nah, jangan takut ya sama manusia, apalagi manusianya yang tidak mendukung kita dalam proses hijrah kan. Nah, jadi kalau kita merasa down ya dalam hijrah, kita kan punya dua tangan itu kan untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah ya muqallibal qulub kan ya, wahai hati yang berbolak-balik ya, kita minta diteguhkan hatinya, didamaikan jiwa kita, ditenteramkan hati kita supaya kita tidak merasa cemas lagi, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan satu hal lagi, kalau kita dikata soalim karena kita punya masa lalu yang kelam, contohnya kita sering bermaksiat dulu ya, kita sering bermaksiat, kita berbuat dosa, kita berbohong, kita mencuri,
dan sebagainya, tapi mereka tetap mengolok-olokkan kita. Dasar dulu kan suka maksiat, dasar dulu kan suka mencuri, dasar dulu kan suka berbohong. Iya, itu dulu, tapi sekarang kamu udah berubah, kita udah berubah. Jadi nggak usah takut kalau kita udah melangkah sekali lebih baik, maka nggak usah dengerin omongan orang lain gitu kan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, coba dah kita lihat bahwa wanita yang menutup aurat aja dikata soalim, suci ya kan, dikata sosok ustazah. Tapi yang membuka aurat itu apa? Dibiarkan begitu saja. Nah, ini harus diperhatikan juga ya kan. Ini maksudnya gimana sih? Kenapa sih mereka itu beragama Islam tapi kenapa tidak mengikuti perintah Allah gitu? Mereka misalnya bermaksiat, berpacaran dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya di buku ini rekomendasi banget ya buat teman-teman, dan ini baru sekali aku jelasin. Ini kan cuman satu part ya, sebenarnya aku mau beberapa part gitu ya aku jelasin, tapi kayaknya ini waktunya udah sangat mepet gitu kan. Dan di sini juga udah jam 12 lewat kan ya, udah malam banget. Jadi insya Allah nanti video selanjutnya aku bakal menjelaskan ya, entah satu part atau beberapa part tentang buku ini, buku Bahagia Akhir Waktu gitu. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.